Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada sesi ini, sesi pertama, saya akan menyampaikan kontrak kuliah pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Jadi, untuk pertemuan pertama ini yang kita laksanakan secara online, saya tidak akan memberikan materi ya, tetapi hanya memberikan kontrak kuliah atau perjanjian yang ada di mata kuliah ini, serta garis besar materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester. Nanti garis besarnya akan saya lampiran dalam bentuk file PowerPoint ya, insya Allah. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwasanya nilai kalian itu nilai akhirnya berdasarkan rumus gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 1 kali kehadiran atau presensi ditambah 1 kali keaktifan atau partisipasi, kemudian ditambah 2 kali nilai tugas, kemudian ditambah 2 kali UTS, ditambah 2 kali UAS, kemudian dibagi 8. Nah, berkaitan dengan rumus ini sumbernya dari mana, Bu? Ini standar dari penjamin mutu yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Maka setelah itu untuk toleransi jumlah ketidakhadiran di dalam mata kuliah saya adalah maksimum 4. Jika lebih dari 4, mahasiswa tidak saya perkenankan untuk mengikuti UTS dan UAS. Tetapi misalnya nih, jumlah ketidakhadirannya 5 sebelum UTS, berarti mahasiswa tidak boleh ikut UTS dan UAS. Tetapi kalau jumlah ketidakhadirannya 5 setelah UTS, maka mahasiswa masih boleh ikut UTS tetapi tidak boleh ikut UAS. Bu, apakah saya masih boleh ikut kuliah jika jumlah ketidakhadiran saya lebih dari 4, misalnya 5? Boleh. Apakah saya masih bisa mengumpulkan tugas? Masih bisa. Bu, apakah saya masih bisa mendapat nilai keaktifan? Masih bisa. Jadi punishment-nya ketika anak-anak jumlah ketidakhadirannya lebih dari 4 kali, itu artinya hanya mendapat punishment berupa tidak boleh mengikuti UTS atau UAS, atau bahkan keduanya, tergantung jumlah ketidakhadirannya itu di waktu sebelum UTS atau setelah UTS, gitu ya. Kemudian toleransi keterlambatan, saya tidak ada durasi waktu atau toleransi keterlambatan yang spesifik. Jadi kalau misalnya masuk ke kelas saya sudah ada di situ, kemudian kalian baru datang, maka silakan langsung saja masuk tanpa memotong pembicaraan saya yang ada di kelas. Misalnya, Bu, mohon maaf saya terlambat, atau Bu, bolehkah saya mengikuti perkuliahan? Jadi nggak perlu tanya, langsung masuk dan duduk saja, biar tidak mengganggu proses belajar yang sedang berlangsung. Tetapi seberapa sering kalian terlambat itu akan menjadikan patokan bagi saya untuk memperkenankan kalian masuk kelas atau tidak. Kalau lebih dari 3 kali itu artinya kalian sengaja terlambat. Karena kalau keseringan kan ya berarti sengaja ya untuk datang terlambat seperti itu. Kemudian setelah presensi akan ada 1 kali keaktifan. Untuk kelas kita di mata kuliah kali ini, teori portofolio dan analisis investasi, saya tidak akan membentuk kelompok, tetapi saya yang akan menjadi center learningnya. Kemudian keaktifan mahasiswa saya nilai dari mana? Dari bagaimana kita mempunyai umpan balik dalam kelas. Kalau saya tanya bisa jawab atau tidak, atau kalian bertanya ke saya, atau bahkan saling berdiskusi dengan teman. Itu yang akan saya nilai sebagai nilai keaktifan. Kemudian selanjutnya ada tugas ya. Jadi kan 1 kali presensi ditambah 1 kali keaktifan, kemudian ditambah 2 kali nilai tugas. Nah, tugas akan saya berikan sebanyak 4 kali dalam 1 semester, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Nah, tugas ini fungsinya adalah sebagai kisi-kisi kalian pada saat melakukan UTS dan UAS. Kemudian kalau ada yang punya pikiran seperti ini ya, berarti kalau kisi-kisinya dari tugas saja, ya saya nggak akan ikut
perkuliahan, kan gitu ya. Tapi logikanya ketika mahasiswa mampu mengerjakan tugas tersebut, itu artinya mahasiswa memahami konsep teoritisnya atau bahkan bagaimana mahasiswa menyelesaikan soal-soal latihan dari saya, yaitu melalui apa? Melalui tugas. Kemudian satu lagi tadi yang keaktifan ya, saya akan melihat keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas, di mana saya akan memberikan tugas. Kalau itu hitungan, biasanya saya akan membuat konsep, saya tidak menerangkan, tetapi saya hanya share contoh soal dan kunci jawabannya. Jadi saya menuntut mahasiswa untuk mandiri dalam belajar ya. Jadi enggak pure 100% saya menjadi center learning seperti itu. Sudah ya, berarti sudah ada presensi, kemudian keaktifan, tugas, UTS dan UAS. Kemudian jika kalian ingin moving, entah itu di kelas saya atau bukan, kalian wajib membawa berita acara moving. Dan moving ini hanya untuk kegiatan perkuliahan. Kalau tugas, kemudian UTS dan UAS selalu di kelas saya. Itu ya. Kemudian untuk kertas movingnya diserahkan ke saya pada saat UAS. Kenapa? Karena untuk nilai akhir saya akan memasukkan semua item yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu presensi, keaktifan, tugas, UTS dan UAS. Baru dibagi 8. Maka pada saat input nilai UTS, nilainya pure nilai UTS. Kalau nilainya hanya 10, ya saya inputkan 10. Jadi belum saya rata-rata dengan kehadiran, keaktifan, tugas dan lain sebagainya. Oke, jadi pure UTS gitu ya. Kemudian untuk garis besar mata kuliahnya akan ada 8 materi. Nanti akan saya sampaikan melalui lampiran di sesi ini juga. Kemudian apalagi ya, saya takut terlewat. Oh ya, ketika mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan saya, baik itu online ataupun offline, tidak perlu izin saya, karena hitungannya sama-sama tidak hadir. Jadi karena tadi kan rumusnya 1 kali kehadiran ya, atau 1 kali presensi gitu ya. Jadi hitungannya sama aja, nggak hadir. Mau dia sakit, mau dia izin, atau dia tanpa keterangan, jadi lebih baik ya sudahlah, sama-sama saja jumlahnya tidak hadir gitu tanpa keterangan. Kecuali yang opname, kemudian dia opnamenya sampai lama gitu ya, saya butuh surat dokter untuk mengetahui apakah memang benar-benar opname, apakah memang benar-benar sakit. Karena biasanya kalau opname kan bisa 2 minggu berturut-turut, bahkan ada yang sampai 1 bulan seperti itu. Kemudian jangan sampai atau jangan khawatir ketika saya tidak hadir atau tiba-tiba saya ingin merubah kuliah offline menjadi kuliah online. Saya pasti akan kasih kabar, karena sesuai SK Rektor sebenarnya perkuliahan itu kan sudah offline ya, tetapi dosen memang diberi kesempatan untuk 4 kali online. Nah, kesempatan online ini akan saya gunakan ketika saya memang butuh online ya, maksudnya saya nggak bisa hadir offline. Jadi jangan setiap hari atau H-1 mengingatkan, Bu besok mengingatkan nggih ada kuliah di kelas saya, atau Bu mau konfirmasi besok Bu Maya hadir atau tidak. Tidak perlu seperti itu, karena jika ada perubahan saya akan menghubungi penanggung jawab mata kuliah ini ya. Jadi kalau saya tidak WA berarti nggak ada perubahan, berarti kuliah online sesuai dengan jadwal, seperti itu. Mudah-mudahan kontrak kuliah yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami dan bisa disepakati bersama untuk menjadi peraturan di mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.